Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah di mata pelajaran IPA. Ananda Soleha. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. Sebelumnya, siapkan diri Ananda terlebih dahulu ya. Siapkan alat tulisnya dan jangan lupa berdoa agar diberi kemudahan dalam belajar. Oke? Kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan selamat belajar. Nah, coba Anda perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar tumbuhan bunga matahari ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya tentang organ-organ yang ada pada tumbuhan, yaitu organ utamanya ada akar, batang, dan daun. Jadi tidak semua tumbuhan itu mempunyai bunga seperti bunga matahari ini. Kemudian, apa sih sebenarnya fungsi dari bunga itu bagi tumbuhan? Nah, jadi bunga adalah cikal bakal lahirnya biji dan buah. Jadi ketika kita mempelajari tentang biji dan buah, kita harus mempelajari dulu apa itu bunga. Apa fungsi dari bunga, buah, dan biji pada tumbuhan, dan bagaimana struktur atau bentuknya. Nah, untuk mengetahui itu semua, mari simak materi hari ini dengan sungguh-sungguh ya, yaitu submateri kita tentang struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. Tujuan pembelajaran kita, Ananda mampu menjelaskan struktur dan fungsi dari bunga, buah, dan biji. Kemudian Ananda juga mampu mengkomunikasikan hasil pengamatan struktur dari bunga, buah, dan biji. Oke, struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. Pertama, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi bunga terlebih dahulu ya. Jadi, bunga itu ada berbagai macam bentuk, berbagai macam warna ya. Dan beberapa bunga itu dia punya kekhasan, yaitu punya aroma. Nah, kalau kita lihat struktur bunga seperti gambar berikut ini ya, ini adalah bagian-bagian dari bunga. Ada tangkai bunga, ada kelopak, mahkota, dan sebagainya. Yang pertama, kelopak bunga, yaitu rangkaian terluar yang berwarna hijau. Bisa kita lihat ya, yang berhubungan langsung dengan batang biasanya Ananda. Terus mahkota bunga itu adalah rangkaian yang lebih dalam dari bunga. Dia biasanya berukuran besar dan berwarna yang menarik ya. Terus ada juga organ reproduksi pada bunga, yaitu benang sari. Nah, dia adalah organ reproduksi jantan pada suatu tumbuhan. Benang sari ya. Dia punya kepala sari dan di kepala sari itu biasanya menempel serbuk sarinya. Terus ada juga kepala putik. Nah, kepala putik ini adalah organ reproduksi betina. Terus ada bakal biji, tempat sel kelamin betina ya, atau rahim dari bunga. Di situ disebut dengan bakal biji. Bisa dilihat ya di gambar letaknya si bunga. Bunga itu berperan dalam reproduksi dan perbanyakan tumbuhan. Ya, jadi kalau kemarin kan ada yang bisa ditanam akar, batang, dan daun, dan secara umum kebanyakan tumbuhan itu alat reproduksinya adalah bunga. Karena di sanalah tadi ada letak sel kelamin jantan dan betinanya. Terus fungsi yang kedua, bunga itu mempunyai nilai keindahan, baik digunakan sebagai hiasan ya oleh manusia ataupun dari bunga tumbuhan tersebut sendiri gitu. Jadi tumbuhan itu mempunyai bunga untuk menarik serangga ya. Terus ada sumber makanan. Jadi ada beberapa bunga itu yang bisa kita konsumsi. Belajar struktur dan fungsi buah dan biji. Nah, di sini ada beberapa contoh buah, pasti Anda sudah kenal ya dengan buah-buah ini. Ada mangga, stroberi, ada buah jeruk, dan masih banyak lagi nama-nama atau jenis-jenis dari buah. Oke, buah juga punya berbagai macam variasi biji ya. Ada yang berbiji banyak, berbiji satu gitu. Ada juga yang bijinya itu hampir tidak ada gitu atau tidak muncul pada buah tersebut, tidak terlihat ya. Oke, jadi bagaimana sih sebenarnya struktur atau bagian-bagian yang ada pada buah dan juga biji pada tumbuh-tumbuhan? Nah, sekarang kita bisa lihat nih penjelasannya dari gambar berikut ya. Jadi ada bagian disebut dengan exocarp atau bagian luar, kemudian bagian daging atau mesocarp, dan ada yang disebut dengan bagian biji atau endocarp.
Nah, jadi ini bagian-bagiannya ya. Buah pada tumbuhan itu dari kulit, ada dagingnya, sama bagian dalamnya itu ada biji. Yang disebut dengan struktur buah. Kalau kulit buah kita sudah tahu ya, dia itu berfungsi untuk melindungi baik dari gangguan serangga dan sebagainya. Biasanya kulit buah itu dia bersifat mengandung zat lilin ya, tidak bisa menyerap air gitu. Seperti nih, kulit mangga misalnya, dia kulitnya itu tidak tembus air karena dilapisi oleh jaringan atau lilin. Nah itu. Kemudian bagian daging buah itu yang biasanya dikonsumsi ya, dia mempunyai variasi rasa, manis, asam, ada juga yang pahit ya. Itu bagian dari daging buah. Nah, daging buah itulah nanti akan berkembang, yang akan membesar dan juga akan mengalami kematangan gitu. Yang dari semulanya dia itu masih mentah sampai nanti buahnya menjadi masak. Nah, kalau endokarp ini ya kita bisa lihat juga bagian biji. Nah, kalau kita lihat dalamnya ini struktur biji ya Ananda ya. Jadi kalau biji itu dia terdiri lagi dari yang namanya kulit biji nih, bagian paling luar. Kemudian ada radikulanya, ada epikotilnya, hipikotil ya, bagian-bagian dari biji ini. Nah, jadi biji itu kalau kita amati lagi di dalamnya juga ada bagian-bagian. Yang inilah nanti yang bisa ditanam Ananda pada suatu tumbuhan itu ya, yang bisa kita tanam bijinya. Bijinya itu nanti akan muncul batang, daun ya, atau terjadilah perkecambahan untuk menghasilkan suatu tumbuhan yang baru gitu. Jadi dia berkembang biak itu dari bijinya. Bijinya itu sudah mempunyai bagian-bagian atau struktur yang bisa untuk memunculkan tumbuhan yang baru ya, atau mengalami pertumbuhan dari biji tersebut. Nah, sekarang saya akan menyebutkan fungsi dari buah dan biji. Dinding buah itu menjaga biji dan embrio yang ada di dalam biji. Kemudian buah adalah tempat penyimpanan cadangan makanan. Buah membantu dalam penyebaran biji, dan biji adalah alat perkembangbiakan utama pada suatu tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 4 yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, diserami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi Ananda, beberapa tumbuhan itu mempunyai kelebihan yang diberikan Allah ya, rasanya berbeda-beda, rasa buahnya itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Karena Allah menciptakan semuanya beraneka macam, itu adalah bukti bahwa Allah itu Maha menciptakan, dan semua yang Allah ciptakan itu pasti mempunyai hikmah. Oleh sebab itu, senantiasa bersyukur ya dengan ciptaan Allah, khususnya Allah sudah memberikan kepada kita untuk mempelajari yang ada di tumbuhan seperti bunga, buah, dan juga biji. Nah, sekarang di sini ada tugas, Ananda silahkan menjawab ya dengan mengisi titik-titik. Ya, jadi jawabannya itu antara bunga, buah, atau biji sesuai dengan yang tadi Ustazah sudah jelaskan. Dan demikianlah materi kita tentang struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. Wah, ternyata organ-organ tumbuhan tadi punya banyak sekali ya fungsi dan manfaatnya. Semoga kita semua senantiasa dapat mempelajari materi tadi dan mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Jaga kesehatan selalu. Berusaha bantu ayah bunda di rumah juga ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jaringan, yaitu jaringan meristem dan permanen. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.